Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Aisyah. Saya dari kelas Biologi D. Nomor induk mahasiswa 2006 02110039. Di video ini saya akan menyampaikan materi yang berjudul Sejarah dan Perkembangan Mazhab Maliki, yang di dalamnya juga meliputi biografi Imam Malik sebagai pendiri mazhab dan kemunculan mazhab Maliki serta perkembangan dan pengaruh mazhab Maliki. Langsung saja, yang pertama yaitu biografi Imam Malik. Imam Malik merupakan pendiri dari salah satu 4 mazhab, yaitu mazhab Maliki. Nama lengkapnya yaitu Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir al-Asbahi. Ibunya bernama Alia binti Syuraih al-Asdiyah, sedangkan ayahnya bernama Anas bin Malik. Ayahnya merupakan generasi tabi'in, yaitu generasi yang bertemu dengan para sahabat Nabi, sedangkan Imam Malik termasuk generasi tabi'ut tabi'in. Imam Malik lahir di Madinah pada tahun 93 Hijriah atau 712 Masehi, tepatnya pada masa Daulah Umayyah, yaitu pada Khalifah ke-6, dan beliau menuntut ilmu kepada ulama-ulama di Madinah. Selama hidupnya, Imam Malik juga mengalami 2 kekhilafan Islam, yaitu pada masa Daulah Umayyah dan pada masa Daulah Abbasiyah. Untuk riwayat pendidikannya, pendidikan keislaman Imam Malik telah berlangsung sejak ia masih kecil. Hal ini dikarenakan latar belakang keluarganya yang memang dikenal sebagai pecinta ilmu. Ayahnya merupakan seorang ahli hadis terkemuka yang hidup di masa tabi'in. Dan begitu pula dengan pamannya, juga seorang ahli hadis terkenal. Dengan begitu, kecintaan mereka terhadap ilmu juga menurun ke anak keturunan mereka. Oleh karena itu, madrasah ilmu yang pertama kali membangun kualitas pendidikan Imam Malik adalah lingkungan keluarganya sendiri. Walaupun Imam Malik memiliki bekal ilmu yang cukup dari pendidikan keluarganya, ia tetap mencari sosok guru yang akan lebih mematangkan keilmuannya. Di antaranya yaitu Imam Malik belajar ilmu agama pada ulama Madinah yang bernama Abdurrahman bin Hurmuz, sedangkan belajar ilmu hadis pada Nafi Maulana bin Umar. Di samping itu, Imam Malik juga mempelajari ilmu fikih dan beliau berguru kepada Robi'ah bin Abdirrahman. Sejak kecil, Imam Malik sudah hafal Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi. Ingatan yang dimilikinya sangat kuat, dan jika mendengar hadis yang disampaikan oleh gurunya, maka beliau mengumpulkan dengan bilangan hadis yang pernah beliau pelajari. Orang-orang terdekat seperti guru, sahabat, dan orang-orang setelahnya sepakat mengatakan bahwa beliau adalah tokoh dalam bidang hadis, terpercaya dengan kebenaran riwayatnya. Oleh karena itu, mereka juga banyak yang meriwayatkan hadis dari Imam Malik. Selain itu, ada juga yang belajar fikih darinya, di antaranya yaitu Ibnu Al-Qasim, Ibnu Wahab, Ashhab, dan ulama lainnya. Kedalaman ilmu menjadikan Imam Malik amat tegas dalam menentukan hukum syar'i. Hal ini tampak pada sikapnya yang menentang sistem pengangkatan khalifah yang tidak dipilih secara islami. Sebagai konsekuensi dari sikapnya, Imam Malik terlibat dalam beberapa peristiwa, di antaranya yaitu sewaktu salah seorang pembesar Khalifah Abbasiyah meminta baiat atau sumpah setia pada penduduk Madinah untuk taat pada Khalifah. Imam Malik memfatwakan bahwa tidak ada paksaan untuk baiat. Akibatnya Imam Malik mendapat hukuman. Dan pada saat itu juga ia pernah menyatakan bahwa kawin mut'ah hukumnya haram. Kemudian ia dihukum oleh aparat Khalifah Abbasiyah.
Dan ketika Khalifah Ar-Rasyid berziarah ke makam Nabi di Madinah, Khalifah meminta Imam Malik untuk berkunjung kepadanya dalam urusan agama, tetapi Imam Malik menolak ajakannya. Yang kedua yaitu kemunculan mazhab Maliki. Sama halnya dengan mazhab lainnya, kemunculan mazhab Maliki dilatar belakangi oleh perbedaan dalam pemahaman atau pemikiran. Imam Malik dalam pemikiran dan hukum banyak berpegang pada sunnah Nabi dan sunnah para sahabat. Dalam penerimaan hadis sebagai sumber hukum, ia hanya menerima hadis dari orang-orang yang dipandang ahli hadis yang matanya atau isi hadis tersebut tidak bertentangan dengan Al-Quran. Periwayatan hadisnya hanya hadis ma'ruf, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh rawi yang terpercaya dan mensyaratkan matan hadis itu sejalan dengan amalan penduduk Madinah. Menurutnya, orang-orang Madinah pada masa Nabi lebih berhak dan berwenang untuk diteladani dalam penerapan hukum Islam. Hal ini dikarenakan Madinah merupakan tempat hijrahnya Nabi dan di kota itu pula banyak diturunkannya ayat-ayat Al-Quran. Selain itu, Nabi Muhammad hidup selama pemimpin umat berada di Madinah dan segala tindakannya diketahui oleh ahli Madinah, dan Madinah adalah model dari pembinaan hukum Islam. Pandangan mazhab Maliki, jika sebuah hadis bertentangan dengan amal Ahlul Madinah atau praktik keberagamaan penduduk Madinah sebagai sebuah tradisi, maka hadis itu ditolak, meskipun hadis itu adalah hadis yang sahih. Amal Ahlul Madinah ini menjadi ciri khas metode dan sumber hukum dari mazhab Maliki. Adapun sumber hukum Islam yang menjadi pegangan mazhab Maliki. Yang pertama tentunya yaitu Al-Quran yang merupakan firman Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Yang kemudian ada sunnah Nabi atau hadis Nabi, yaitu segala sesuatu yang berasal dari Nabi Muhammad, ucapan, perbuatan, kebiasaan, ketetapan, dan prakteknya ini digabung dengan praktek para khalifah pengganti Nabi serta kebiasaan penduduk Madinah. Kemudian ada ijma, khususnya ijma para ulama Madinah, kemudian kias, lalu ada kaul sahabi, yaitu fatwa-fatwa sahabat Nabi Muhammad SAW. Mereka adalah orang terdahulu dari golongan muhajirin dan ansor. Mereka adalah orang yang bersahabat dengan Nabi, yaitu orang yang melihat maupun mendengar ajaran Rasulullah serta mempelajari dari beliau. Qaul sahabi dijadikan hujjah jika sahih sanadnya keluar dari sahabat terkemuka dan tidak menyalahi hadis marfu. Kemudian al-maslahat al-mursalat, yaitu penetapan hukum atas dasar prinsip mengambil manfaat dan menghindari kerusakan untuk memelihara tujuan hukum yang terlepas dari dalil-dalil syar'i, baik dalil yang menguatkan maupun yang meniadakan. Contohnya yaitu memukul orang yang disangka pencuri agar mengakuinya. Imam Malik berpendapat membolehkannya, sedangkan oleh ulama yang lain berselisih dengannya, karena kemaslahatan ini bertentangan dengan kemaslahatan lain, yaitu kemaslahatan orang yang dipukul. Karena barangkali ia benar-benar tidak mencuri dan tidak memukul orang yang berdosa lebih ringan dosanya daripada memukul orang yang tidak bersalah. Meskipun bila benar adanya, maka terbukalah kesulitan penyerahan harta. Namun dalam memukul juga pintu penyiksaan orang yang tidak bersalah. Jadi maslahi al-musalah itu merupakan hal-hal yang bertujuan untuk kemaslahatan manusia atau mengutamakan kemaslahatan manusia, tetapi tidak disebutkan oleh syariah secara khusus.
keadaan maksudnya dapat diketahui dengan Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan tidak diperselisihkan mengikutinya kecuali ketika terjadi pertentangan dengan maslahat lain. Maka dalam kondisi seperti ini, Imam Malik mendahulukan beramal dengannya. Dan sumber hukum Islam selanjutnya yaitu al-urf, adat atau tradisi yang diikuti di Madinah. Jadi dalam menggunakan ketujuh sumber hukum di atas, faktor sunnah atau hadis dan tradisi Madinah menguasai pemikiran dan mazhab Imam Malik. Oleh karena itu, mazhab ini terkenal sebagai madrasah ahli hadis dan pendukung tradisi Madinah. Pemikirannya tentang ilmu fikih sangat dipengaruhi oleh lingkungannya Madinah. Yang ketiga yaitu perkembangan dan pengaruh mazhab Maliki. Penganut mazhab Maliki pada mulanya timbul dan berkembang di kota Madinah, tempat kediamannya, kemudian menyebar ke negeri Hijaz. Hingga kemudian mazhab Maliki terus berkembang di Mesir dan Andalusia. Kemudian terus berkembang lagi sampai Maroko, Algeria, Tunisia, Tripoli, Libya, dan Mesir. Di samping itu juga tersebar di Palestina, Hijaz, dan lain-lain. Sebagian kecil mazhab Maliki juga ada di sekitar Jazirah Arab. Penganut mazhab Maliki ini sampai sekarang banyak pengikutnya dan mereka tersebar di negara-negara lain yaitu Mesir, Sudan, Kuwait, Bahrain, Maroko, dan Afrika. Adapun hal-hal yang mendukung penyebaran atau perkembangan mazhab Maliki, yang pertama yaitu pemikiran Imam Malik terkodifikasi dengan baik. Imam Malik menulis kitab yang memuat pandangan-pandangan fikihnya. Salah satunya adalah kitab Al-Muwatta yang berisi hadis-hadis Nabi Muhammad SAW dan fatwa para sahabatnya yang menjadi dasar fatwa Imam Malik. Yang kedua yaitu murid-murid Imam Malik berdedikasi menyebarkan fatwa dan metode berpikir mazhab. Di antaranya yaitu Muhammad bin Hasan al-Syahbani dan Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i atau dikenal sebagai Imam Syafi'i, sekaligus pendiri mazhab Syafi'i. Murid yang lainnya yaitu Yahya al-Laits al-Andalusia, Abdurrahman bin al-Qasim yang menyebarkan mazhab Maliki di Mesir, dan Asad ibnu al-Furat al-Tunisi. Dan kemudian sebagai pelanjut mazhab Maliki adalah Abdul As-Salam al-Tunuhi atau Ibnu Sahnun al-Qorifi dan filosof Ibnu Rushd yang mengarang kitab fikih yang berjudul Bidayat al-Mujtahid. Dan faktor yang ketiga yaitu keterlibatan penguasa dalam penyebaran mazhab. Hal ini terlihat dalam perkembangan mazhab Maliki di wilayah Afrika Utara dan Andalusia. Wilayah Afrika Utara seperti Tunisia dan sekitarnya pada awalnya didominasi pengikut mazhab Hanafi. Namun pengaruhnya kemudian digeser oleh mazhab Maliki. Baiklah, hanya itu materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa mudah diterima atau dipahami oleh teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.